What's up gamers, it's me Anabai, dan saya membuat konten untuk semua game yang saya mainkan. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga follow untuk mendapatkan notifikasi apabila ada video baru. Oke, lanjut. Oke, dalam video kali ini saya mau sharing sedikit tips bagaimana caranya menentukan pet yang cocok untuk karakter kalian. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan memakai pet tertentu ya. Yang pertama itu adalah material. Di sini material maksudnya kalau kalian punya banyak bahan atau material yang bisa kalian gunakan untuk mengupgrade pet tertentu, meskipun itu pet SR, maka sebaiknya kalian evolve atau upgrade pet tersebut dan kalian gunakan di Major Array. Alasannya adalah karena kalian bisa mendapatkan extra stats dari pet tersebut kalau kalian pakai di Major Array, dan kalian nggak perlu khawatir kalau seandainya kalian sudah upgrade setinggi mungkin, misalnya sampai di bintang 8 atau bintang 9, kalian bisa memindahkan bintang tersebut ke pet yang kalian inginkan nantinya ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir untuk memakai pet terbaik di awal. Nah, untuk yang kedua itu adalah elemen. Nah, elemen ini ada fire, earth, dan wind. Jadi kalau kalian melihat ke bagian Major Array, kalian bisa melihat ada 3 slot yang kita bisa pasang petnya ya. Kalau kalian free player atau pemain yang tidak mengeluarkan uang banyak ya, jadi mungkin untuk first top up saja, maka saran saya adalah memakai satu elemen di setiap slot. Alasannya adalah supaya kalian bisa membagi materialnya secara merata. Karena kalau kalian punya lebih dari satu elemen di Major Array, nanti upgrade-nya bakal lebih lama. Karena kalian harus membagi material dengan 2 pet dengan elemen yang sama tersebut ya. Jadi contohnya di sini saya pakai wind elemen 1, saya pakai fire elemen 1, dan saya pakai earth elemen 1. Jadi saya tidak perlu menunggu untuk mengevolve petnya ya. Karena saya punya elemen yang berbeda, kalau ada material saya bisa upgrade bersamaan ya. Jadi itu ya saran dari saya. Dan selanjutnya yang nomor 3 adalah tipe pet. Kalian bisa melihat ada tipe dari pet. Di sini ada control, damage, dan support ya. Jadi ada 3 macam tipe ya. Nah, untuk tipe pet saran saya kalian memakai satu pet satu tipe. Itu untuk balance build ya. Supaya kita punya sedikit damage dan kita juga bisa mengkontrol player ya kalau di PvP, dan juga kita punya sedikit defense atau pertahanan supaya kita tidak gampang mati ya. Percuma kalau DPS kalian tinggi tapi kalian mati di 30 detik pertama, kalian tidak ada kontribusi DPS. Jadi menurut saya paling tidak ada satu defensive pet ya untuk membantu kalian supaya ada sedikit survivability-nya. Nah, tetapi ini tidak wajib karena kalau saya pribadi itu saya lebih suka bermain lebih ke kontrol. Jadi saya punya 2 macam pet yang bisa memberi efek kontrol dan satu pet defensif. Jadi tidak ada patokan pastinya, tapi kalau kalian masih belum tahu arah dari role yang kalian inginkan atau playstyle yang akan kalian mainkan, maka amannya itu balance build. Jadi masing-masing satu tipe. Nah, sekarang saya mau memberi sedikit pendapat mana pet terbaik untuk tipe tertentu. Jadi untuk tipe pet damage yang terbaik, yang pertama pastinya adalah Angel ya. Jadi kalau teman-teman bisa mengupgrade Angel menjadi bintang 7, 8, dan seterusnya, maka pilihannya jelas pasti Angel ya. Nah, kalau teman-teman free player yang mengumpulkan feathernya satu persatu ya dengan bound diamond atau dengan cara apapun, saya tidak menyarankan kalian untuk memakai Angel ya. Jadi kalau kalian pakai Angel di bintang 5, di mana orang-orang menggunakan bintang 7, bintang 8 untuk PvP, maka Angel kalian mestinya kurang berasa ya. Nah, kalau kalian tetap mau mengumpulkan Angel, nggak ada masalah ya. Nanti kalau perlahan-lahan kalian sudah mengumpulkan bahan evolve, baru kalian menggunakan Angel. Dan untuk tipe pet yang di bawahnya Angel itu menurut saya adalah Pyro Dragon. Di sini Pyro Dragon ini cukup sakit ya damage-nya, dan bisa kalian dapatkan gratis kalau kalian main sampai hari ke-7. Jadi ini sangat cocok untuk teman-teman free player ya. Dan kalau kalian tidak punya material cukup untuk mengupgrade Pyro Dragon, tetapi kalian punya cukup material untuk Frost Tiger, maka kalian juga bisa pakai pet ini ya. Karena pet ini juga damage-nya cukup sakit, statsnya juga cukup tinggi, dan skillnya itu ada utility tambahan, yaitu bisa memberi extra damage kepada shield. Jadi kalau misalnya ada pemain yang memakai Snow Bunny atau Armored Bear, Frost Tiger ini bisa menghancurkan shield dengan cepat. Untuk damage kurang lebih itu ya yang terbaik menurut saya. Sekarang kita lanjut ke pet control. Jadi di sini menurut saya yang terbaik itu adalah Master Panda, karena Master Panda bisa memberi efek stun, dimana di buff stun itu adalah kontrol
control yang paling bagus. Jadi Master Panda itu yang paling bagus menurut saya. Di bawahnya Master Panda menurut saya adalah Azure Phoenix, karena Azure Phoenix juga punya debuff yang serupa dengan stun, yaitu melempar musuhnya ke udara. Nah, efeknya ini sama ya seperti stun, cuman dia waktunya lebih singkat. Jadi mungkin 1 detik, 1,5 detik, tetapi dia juga punya efek slow. Nah, ini berguna buat teman-teman yang tipe range. Jadi kalau misalnya kalian lawan melee, kalian bisa melempar musuhnya ke udara ya. Jadi ada efek stunnya. Setelah itu gerakannya akan jadi pelan dan kalian bisa kiting dari jauh dan mereka tidak bisa dengan gampang mengejar kalian. Dan yang berikutnya adalah Phantom, karena dia punya skill yang serupa dengan Swordsman. Skill ini cocok buat grup PvP dan PvE karena bisa menarik musuh semua menjadi satu, dan setelah itu kalian bisa memberikan damage area. Nah, pet control lainnya yang bagus menurut saya itu Cyclone dan juga Celestial Guard. Untuk Cyclone menurut saya lebih cocok dipakai tipe range atau jarak jauh karena dia bisa memberikan efek root. Jadi bisa memberhentikan musuh di satu tempat, dan kalau musuhnya melee kalian bisa kiting dari jauh, dan juga damage Cyclone ini cukup tinggi ya karena STR-nya cukup besar. Dan kalau Celestial Guard itu menurut saya lebih cocok dipakai oleh tipe melee, terutama Swordsman, karena skill dari Celestial Guard ini dia membuat sebuah lingkaran dan memberikan damage serta ada efek stun di dalam lingkaran tersebut. Nah, kenapa Swordsman menurut saya lebih cocok pakai Celestial Guard itu adalah karena Swordsman itu punya skill yang bisa menarik musuh, jadi bisa ditarik ke dalam lingkarannya. Dan kalian juga bisa pakai Anubis kalau kalian lawannya Oracle ya, karena Anubis ini memberikan efek slow dan juga ada pengurangan heal yang diterima oleh target. Nah, untuk tipe support menurut saya yang terbaik adalah yang memberikan efek shield, jadi seperti Armored Bear dan Snow Bunny. Nah, menurut saya Armored Bear ini lebih cocok dipakai oleh tipe melee, sedangkan untuk Snow Bunny itu lebih cocok dipakai untuk yang range, karena untuk Armored Bear dia memberikan efek shield dan ada efek reflect damage ya, sedangkan kalau untuk Snow Bunny itu memberikan efek shield dan memberikan efek slow. Jadi ini berguna buat kiting ya, berguna untuk menyerang dari jauh. Untuk support pet yang tipe heal menurut saya yang paling bagus itu Spirit of Nature, karena Spirit of Nature ini dia single target heal dan bisa menghilangkan debuff dari musuh. Dan ini sangat bagus sekali dipakai di PvP ya, karena banyak player yang pastinya akan melakukan kontrol kepada karakter kita. Nah, untuk Sweet Fur itu menurut saya lebih cocok dipakai untuk PvE atau PvP group karena skillnya itu adalah heal area, dan sebagai Oracle itu jauh lebih berguna ya, terutama kalau kalian full support, karena menambah satu skill yang bisa heal itu tidak ada salahnya ya. Nah, untuk Diamond Dragon menurut saya kurang efektif ya dipakai terutama di PvP karena banyak player yang pakai Angel. Jadi kalau kalian lihat skill Angel itu bisa mengignore kebalnya Diamond Dragon ya. Jadi walaupun kalian sudah pakai skill kebalnya Diamond Dragon, tetap bisa kena damage dari Angel. Oke, itu saja pendapat saya dan tips yang bisa saya berikan dalam video kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!